Nggih masih kelayakan iki Pak Profadi. Nah, karena masih pratesis, Pak ngasih masukan aja lah Pak bertanya. Betul tadi seperti kata Pak Dr. Wayan Mudane, sebagai PTK memang ada unik sedikit di Palin ya, terutama ketika menjelaskan hasil ya, itu harus disampaikan. Jadi format PTK itu diperhatikan sedikit, kan ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada monitoring, ada evaluasi refleksi. Nah itu harus diikuti tuh supaya kita tahu perkembangannya gitu. Nggak bisa hasil akhir aja seperti eksperimen dilakukan ya. Jadi kalau kita, bahkan betul tadi kata Pak Dr. Jero Mudane harus ada etnografi kelas lah ya, biar kita tahu karakteristik murid yang mau kita kasih perlakuan khusus. Ini kan ibarat kelas yang punya kebutuhan khusus ini ya, jadi harus kita gambarkan sedikit bagaimana kondisi kelas itu gitu, supaya tindakan-tindakan yang kita lakukan itu dari perencanaan sampai hasilnya itu betul-betul berbasis pada kelas itu gitu, enggak hanya umum gitu ya. Itu memang harus dipelajari betul bagaimana membuat perencanaan yang baik ya, kemudian bagaimana melaksanakannya, memonitoringnya, sampai menjelaskan hasilnya, sampai pembahasannya tentu ya. Itu harus diikuti metodologi PTK-nya. Kalau Pak lihat ini betul-betul seperti eksperimen masih Pak lihat ya. Syukurlah di latar belakang sudah dijelaskan di awal bagaimana kondisi kelasnya, tidak dari hal yang umum ya. Tapi di metodologi itu sebenarnya nggak perlu terlalu saklek dengan pengujian instrumen segala macam ya. Enggak perlu definisi operasional. Kalau ada definisi operasional nanti itu nanti BTK-nya kayak short term case study gitu ya. Jadi lemah sekali nanti, sederhana sekali gitu. Karena kita nggak hanya menguji satu tindakan kemudian hasilnya bagaimana, enggak begitu. Di PTK itu Palin itu betul-betul harus belajar, membelajarkan diri bagaimana nanti bisa menjadi guru yang profesional, sehingga kemampuan refleksi dan evaluasi dan refleksi itu sangat penting ya. Nggak apa-apa nggak pakai instrumen yang baku, yang terstandar, yang diuji validitas reliabilitasnya, walaupun kalau bisa itu nggak masalah. Tapi masalahnya kalau yang baku seperti itu kan kita masih akan melakukan perubahan-perubahan ini. Dari siklus 1 ke siklus 2 kita harus tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan anak gitu. Kalau kita pakai yang standar-standar gitu, kita nggak bisa melakukan perubahan nanti. Itu harus disesuaikan betul dengan kemajuan anak dalam belajar gitu. Itu bedanya PTK dengan eksperimen. Sebenarnya kalau mau seperti itu saja akan lebih baik kalau Palin itu langsung saja melakukan eksperimen, tidak PTK gitu. Ya. Mungkin itu masukan yang paling mendasar gitu. Jadi mumpung sudah dilakukan, saya baca dari bab 2, bab 3-nya itu cenderung terstandar begitu, jadikan saja eksperimen gitu. Ya. Karena kalau itu dibuat dalam bentuk PTK, saya kok kasihan nanti harus ke lapangan lagi tuh, ngumumin lagi, nyari data gimana ketika perencanaan dilakukan, bagaimana ketika tindakan itu dilaksanakan, harus diuraikan itu, harus ada foto ya yang ditunjukkan mana posisi-posisi kritis yang harus dijelaskan ya. Sambil melaksanakan itu kita
melakukan analisis terus dalam pelaksanaan tindakan, kemudian bagaimana refleksinya, itu nggak perlu instrumen-instrumen baku, harus mengikuti apa yang terjadi di dalam kelas itu sebenarnya, ya. Justru di sana kita bisa belajar mendalam karena PTK itu pendekatannya kualitatif, ya, tidak kuantitatif, ya. Jadi menjadi nggak bermakna angka-angka itu ketika kita nggak bisa menjelaskan mengapa bisa terjadi perubahan-perubahan itu. Ya, nggak bisa kita hanya membandingkan siklus 2 lebih baik dari siklus 1, enggak. Kenapa bisa lebih baik seperti itu jauh lebih penting gitu. Ya, ya saya serahkan saja ke Dek Palin nanti sama pembimbing, apa mau ke eksperimen, ya bisa kok itu dijadikan eksperimen, rasanya datanya lebih dekat ke eksperimen itu, ya, atau tetap di PTK, tapi resikonya saya yakin itu adik Palin punya foto-foto itu nggak, punya hasil wawancara sama muridnya nggak? Oke Pak, untuk kemarin Tiang sudah melakukan video Pak, namun saya belum kepikiran untuk memasukkan karena video itu kan formatnya sangat besar Pak. Baru saya tadi diberikan masukan oleh Pak Sri, katanya video itu bisa taruh di YouTube aja, mungkin nanti baru linknya saja diambil, setelah itu baru nanti dimasukkan ke